Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share untuk yang baru gabung ya. Dan terima kasih kalau misalnya kalian sudah subscribe. Di video ini saya akan perlihatkan pengalaman saya. Saya berangkat dari Terminal 2 dari Bandara Soekarno-Hatta, ingin transit di Singapura untuk menuju ke Bangkok. Jadi di Terminal 2 ini saya naik pesawat Scoot. Nantinya saya akan transit di Singapura selama kurang lebih 16 jam dan melanjutkan penerbangan saya ke Bangkok. Nah, jadi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 ini saya akan menuju ke gate 5. Kalau ini gate 4-nya untuk keberangkatan domestik. Kalian lihat aja di papan petunjuk. Kalau saya ini masih lurus terus aja untuk menuju ke gate 5 keberangkatan internasional. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini adalah self check-in. Self check-in ini tidak semua maskapai bisa ya teman-teman. Kalian lihat aja dari dekat untuk maskapai apa saja yang bisa pakai self check-in. Oke, jadi ini sudah sampai di gate 5 untuk penerbangan atau keberangkatan internasional. Jadi kalian masuk saja lewat pintu ini. Biasanya ada petugasnya nih di sini, tapi ini nggak ada yang jaga. Untuk make sure lagi kalian bisa lihat penerbangan kalian di papan informasi ya. Misalnya nomor pesawat apa, nomor pesawatnya apa, berangkat jam berapa, dan menuju ke negara apa. Nah, kebetulan saya dari Jakarta ini akan menuju ke Singapura ya, karena saya transit di Singapura dan akan berangkat jam berapa ya, lupa saya, kayaknya jam 9 gitu. Terus kalian cek nomor penerbangannya benar atau enggak. Nah, untuk ke kios check-in ini kalian cari yang Scoot 755. Nah, di situ di papan LCD itu ada Scoot. Untuk setelah saya cek ini benar, ini nomor penerbangan saya ke Singapura dan berangkat jam 8. Maka kalian harus siapkan paspor kalian dan juga e-tiket. Tapi biasanya penerbangan internasional tuh nggak minta e-tiketnya ya, pakai paspor itu sudah bisa untuk cetak. Dan nanti kalian akan dapat 2 tiket atau 2 boarding pass seperti ini. Dan mbak-mbaknya akan bilang ke Bangkok ya iya. Terus kalau masalah bagasi, kalau misalnya kalian punya bagasi itu kalian akan daftarkan bagasi. Nah, untuk koper ini biasanya akan ditimbang ya teman-teman. Untuk Scoot ini kan free bagasi kabin 10 kilo dan kebetulan koper saya itu 8 kilo. Nah, jadi mbak-mbaknya itu menawarkan untuk koper saya dimasukkan ke bagasi terdaftar dan itu free. Mungkin karena kabinnya penuh ya, jadi oke. Nah, make sure kalau teman-teman kopernya masuk ke bagasi terdaftar, kalian harus tanya, make sure aja sih sebenarnya. Kalau maskapainya sama, biasanya sih koper akan diambil di negara tujuan. Tapi kalau kalian enggak yakin, kalian tanya, Mbak, kopernya diambil di mana gitu. Atau kalian bisa request kalau memang mau ngambil koper di Singapura, maka akan diturunkan di Singapura. Tapi kalau misalnya memang ingin mengambil di negara tujuan, maka tanya aja, Mbak, ngambilnya di negara tujuan ya gitu. Kalau maskapai sama biasanya kayak itu. Oke, selesai ya teman-teman, sudah di check-in counter. Kita akan menuju ke keberangkatan internasional. Yang pertama kita lalui adalah imigrasi. Jadi pas di imigrasi ini nggak boleh ngerekam atau memfoto ya teman-teman. Dan kalian harus siapkan paspor sama tiket atau boarding pass. Jadi petugas itu tahu kalian mau kemana. Nah, ini untuk paspor Indonesia ada tulisan Indonesianya. Untuk foreigner itu adalah untuk paspor asing. Nah, setelah lewat dari imigrasi itu biasanya ini sudah masuk pintu gate ya. Kalau ini saya sudah lewat imigrasinya. Nah, gimana sih proses melewati imigrasi di Indonesia? Yuk kita dengerin. Dan pengalaman melewati imigrasi Indonesia itu biasanya lebih banyak pertanyaan ya. Apalagi kalian yang belum pernah ke luar negeri, ataupun kalian yang pekerja atau PMI. Biasanya lebih banyak ditanya-tanya daripada yang sudah pernah ke luar negeri. Karena berdasarkan pengalaman saya itu yang saya lihat di lapangan kayak gitu ya. Jadi biasanya mereka lebih suka nanya sama siapa gitu kalau misalnya kalian belum pernah. Karena mungkin mereka tuh aware aja ya,
apakah kalian itu mau kerja secara ilegal ataupun memang bersama-sama secara legal. Mungkin mereka care saja, jangan sampai kalian itu nanti kayak jadi pekerja ilegal yang dokumennya nggak jelas gitu. Jadi pertanyaannya biasanya standar aja sih, kayak siapin paspor dan juga tiket atau boarding pass kalian. Nah, otomatis kan petugasnya udah bisa lihat tuh tujuan kita kemana. Jadi mereka akan tanya, ngapain di Singapura misalnya, ngapain ke Bangkok gitu. Oh, liburan kayak gitu. Terus biasanya nanyain juga nginepnya di mana kayak gitu. Terus ngapain aja gitu. Ya, sebenarnya cuman pertanyaan standar seperti itu ya teman-teman. Ngapain di sana, terus tinggal di mana, berapa hari, terus ada tiket pulang nggak gitu. Kebetulan saya sih nggak ditanyain tiket pulangnya ya. Tapi sometimes untuk yang baru pemula belum pernah ke luar negeri itu nggak biasanya sih, tapi kadang-kadang ditanyain. Jadi kalian harus siapin ya memang tiket pulang, terus bukti pemesanan akomodasi. Memang harus tahu tuh kayak kemana aja gitu. Sometimes kalau temen saya dulu ditanyain itinerary-nya, boleh dilihat katanya kayak gitu. Sebenarnya di imigrasi Indonesia malah lebih banyak pertanyaannya ya. Udah ya, selesai ya teman-teman. Nah, pokoknya kalian baca aja di papan petunjuk ya, papan pengumuman itu untuk menuju ke gate berapa, kalian lihat di boarding passnya ya, untuk keberangkatan internasional. Nah, di ujung sana nanti kita akan melewati security check. Security check itu akan melewati metal detector juga. Jadi untuk ikat pinggang, jam tangan, atau yang mengandung besi-besian, gelang, aksesoris gitu ya teman-teman, itu harus dibuka semuanya. HP harus dimasukin ke box kecil atau masukin ke tas, karena semuanya nanti akan melewati scan koper semuanya. Jadi nggak ada yang disimpan di kantong. Saya sih punya cerita lucu. Jadi teman saya ini megangin tongsis kayak gitu ya, dan bentuk tongsisnya adalah tongsis tripod yang bisa dipanjangin sampai 1,5 meter. Jadi tuh kalian lihat, jadi sebenarnya tongsisnya nggak dipakai tapi disimpan dalam tas. Jadi sama petugas scan security check itu bilang katanya, wah ini nggak bisa dibawa ke kabin mbak, kayak gini katanya harus dimasukin ke bagasi. Otomatis lah, jadi teman saya itu turun lagi ke lantai bawah lewat imigrasi, dan ya seperti ini ya teman-teman, barang-barangnya harus dimasukin kotak seperti inilah kira-kira ilustrasinya. Lalu kita akan disuruh melewati metal detector kayak gini. Nah, kalau misalnya bunyi maka akan diperiksa secara manual pakai tangan juga. Oke, yang teman saya tadi otomatis nyari lagi koper yang sudah dimasukin bagasi untuk cuma narok tongsis seperti ini ya. Capek banget prosesnya. Jadi teman-teman ya yang bawa tongsis tripod kayak gitu, mendingan dimasukin bagasi, jangan dibawa ke kabin, karena itu pengalaman saya dan teman saya ya, gitu deh. Nah, itu saya di F2, jadi tinggal nunggu woro-woronya kapan kita boarding, tunggu aja ya teman-teman. Udah ya, selesai ya teman-teman, sudah imigrasi. Terus selesai itu kita ke security check dan kita naik pesawat. Oke, sekarang proses turun ya. Sesudah kita landing, pas landing itu Bandara Changi itu kan gede dan luas sekali. Jadi untuk ke terminal utamanya itu kita jalan jauh banget. Dan jangan lupa itu kita terus melihat petunjuk pada arrival atau kedatangan. Jadi arrival itu artinya kedatangan ya teman-teman. Jadi kalian fokus aja ke arrival. Kalau misalnya kalian mau transit, kalian lihat tanda untuk transfer atau transit. Jadi opsinya ada dua waktu kalian transit. Kalian mau keluar dari bandara menuju ke pusat kota atau melewati imigrasi, atau transit aja diem di bandara tanpa melewati imigrasi. Nah, kalau saya kemarin transit saya itu selama 12 jam ya. Jadi rugi banget kalau saya nggak keluar. 16 jam. Jadi saya rugi banget kalau memang saya sudah rencana pengen keluar, pengen masuk ke kota Singapurnya besok paginya, karena saya itu landingnya sekitar jam 11 malam kayak gitu di Singapura. Berarti
dan saya nyampe itu langsung ke imigrasi. Kalau kalian nggak mau masuk ke Singapura atau mau melihat jewel, karena Rainvortex Jewel Changi itu kalian harus melewati ini ya teman-teman, harus melewati imigrasi harus clear imigrasi karena di luar transfer area. Tapi kalau mau transit doang tanpa keluar dari transfer area, berarti ya nggak perlu melewati imigrasi dan tidak perlu mengisi SG Arrival Card. Berhubung saya itu mau clear imigrasi dan keluar dari transfer area, jadi saya mengisi SG Arrival Card. Nah, cara untuk mengisi SG Arrival Card untuk penumpang transit seperti saya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, jadi saya clear imigrasi waktu tiba, kebetulan sudah malam, jadi saya nggak dapat autogate. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang bisa pakai autogate di Changi ya. Kebetulan sudah malam, jadi tuh kalian harus perhatikan ya. Ini contoh dari terminal imigrasi terminal 1. Jadi untuk all paspor itu semua paspor, yang di sebelah kanan itu untuk paspor Singapura. Dan waktu itu autogate yang sebelah kanan itu untuk paspor Singapura, sedangkan yang untuk Indonesia pakai autogate itu nggak ada karena nggak ada lagi petugasnya. Jadi saya manual. Nah, saya melewati imigrasi manual itu ya nggak terlalu ditanya-tanya ya. Mereka waktu cek paspor pasti disinkronize dengan data SG Arrival Card yang sudah kita lengkapi. Untuk SG Arrival Card yang sudah kita lengkapi itu mereka nggak tanya buktinya ya teman-teman, karena sudah otomatis tersimpan di sistem. Jadi ketika mereka cek paspor kita itu langsung synchronize datanya dengan SG Arrival Card yang sudah kita lengkapi. Jadi selesai cap jempol 2 ya, dan fingerprint seperti ini, lalu foto wajah, dan tidak ada pertanyaan macam-macam yang waktu kemarin saya. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris, kalau di Singapura itu aman-aman aja, mereka bisa bahasa Melayu dan sometimes mereka bisa bahasa Indonesia, dan bahkan beberapa petugas itu lancar banget pakai bahasa Indonesia. Dan setelah saya clear imigrasi, sudah selesai saya cari makan dan segala macem ya. Nah, ini saya masih menuju ke arrival atau kedatangan, dan ini ada flight connection information ya. Jadi kalian bisa lihat papan pengumuman untuk jadwal keberangkatan kalian yang selanjutnya ya. Kalau misalnya tergantung waktu transfer sih. So, jika tidak ke area transfer, ini saya langsung menuju ke baggage ya teman-teman. Saya ingin mengambil bagasi atau koper teman saya yang diambil di Singapura, dan kalian lihat saja ini di papan informasinya, belt keberapa. Kalau saya ini penerbangan dari Jakarta ya. Karena tadi terteranya belt 17, berarti saya akan ambil kopernya di belt 17. Nah, ini ketemu ya belt 17, tinggal koper teman saya aja karena tadi kita mampir-mampir ke toilet juga. Dan setelah saya clear imigrasi, sudah selesai saya cari makan dan segala macem ya. Itu kalau keluar ya teman-teman. Ketika kembali lagi ke Changi, setelah saya melanglang buana ke kota, otomatis saya harus lewat imigrasi lagi dong ya, karena kan untuk boarding kita harus lewat imigrasi. Nah, jadi pada tanggal 16 sore setengah 4 itu saya berangkat, pesawat saya berangkat dari Singapura ke Bangkok. Jadi 2 jam sebelumnya itu saya sudah tiba di Changi lagi dari pusat kota. Boarding pass yang kedua ini menunjukkan gate-nya belum ada ya, karena kan boarding passnya dicetak di Indonesia semua, jadi mereka belum tahu gate berapa. Yang sering saja cek di papan pengumuman di LCD itu, jadi kapan sih pesawat kalian dengan nomor penerbangan sekian dari Singapura ke Bangkok, misalnya kalau saya, gate-nya gate berapa. Kalau kemarin saya kebetulan lihat tuh gate-nya belum muncul nih teman-teman, nggak ada keterangan gate. Jadi kalau misalnya belum muncul juga di papan informasi, maka kalian tanyakan saja di pusat informasi. Di situ kan ada mbak-mbaknya ya. Kalau saya kemarin tuh yang di pusat informasi, jadi tanya aja, oh I can help you, berapa nomor penerbangannya, kayak gitu. Mereka bahasa Inggris tapi ya teman-teman ya. What's your flight number, berapa nomor penerbangannya. Jadi saya sebutkan nomor penerbangan, gate sekian, kayak gitu. Saya lupa kayaknya berapa. Sudah dapat gate ya, sudah seperti biasa aja kalian akan menuju gate ke Bangkok.
waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi seperti itu caranya transit ya teman-teman. Saya rasa sudah cukup jelas saya menjelaskannya. Kebetulan itu saya transit waktu pulang dari Bangkok, kan saya langsung ke Vietnam ya. Jadi dari Vietnam ke Jakarta saya pun transit lagi ke Singapura karena menggunakan Scoot. Jadi dari situ saya masuk lagi teman, saya keluar lagi dari imigrasi, dan itu bisa bolak-balik, itu semuanya bisa masuk ke Singapura. Dan saya ngisi SG Arrival Card lagi, dan waktu itu pulangnya saya pakai AutoGate, lebih mudah. Karena apa, memang saya sengaja, karena itu waktu itu landingnya di Singapura sore, jadi saya langsung clear imigrasi dan menuju ke Rainvortex karena saya mau lihat Rainvortex di malam hari yang bagus banget. Jadi bisa ya teman-teman, berangkatnya bisa masuk ke Singapura dan pulangnya pun saya bisa masuk ke Singapura atau clear imigrasi keluar daerah transit. Jadi itu saja teman-teman, semoga membantu ya. Have a safe travel, see you in the next video, bye.